Shalom, apa Halo, kabar semuanya? luar biasa. Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Ya, kita mulai ibadah online kita pada malam hari ini, dan kita akan naikkan pujian Cinta Sejati. Haleluya, Yesus. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, semuanya naikkan penyembahanmu, rasa syukurmu pada Tuhan pada malam hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku. Berkorban untuk diriku. Haleluya Yesus. Dan saya minta doa pembukaan untuk Ibu Ika. Doa pembukaan Ibu Ika. Haleluya, terima kasih Tuhan Haleluya, Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih berkumpul Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa buat segalanya Bapa, buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berkesudahan hingga saat ini Bapa. Amen. Kami yakin dan percaya Bapa, ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi Engkau Bapa yang mau mempertemukan kami kembali Bapa dalam ibadah online kami pada hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, itu karena Engkau selalu ada buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami memulai ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan di ibadah kami pada hari ini Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu turun, Roh Kudus turun di atas kami satu persatu malam hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau telah hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan Tuhan, buat setiap apapun yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Sampai detik ini Bapa, kami percaya Tuhan, kami dapat berkumpul pun itu kasih karunia-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami malam ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Ya, kita semua hendak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Glory. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus. Nama-Mu dimuliakan Tuhan atas seluruh bumi. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kesaksian dari Jessica Waturangi. Saya persilahkan. Glory, haleluya. Semuanya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berbakti kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan. Biarlah hari ini saya ditambahkan umur satu. Haleluya. Tuhan juga sudah berkati saya dalam setahun ini pekerjaan dan juga itu Tuhan juga selalu Amin. biarlah walaupun harus tahu biarlah Tuhan memberkati saya dan keluarga saya. Juga terima kasih kepada jemaat yang mengucapkan selamat kepada saya di grup. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di dalam pandemi ini. Biarlah Tuhan juga, biarlah kita juga terus percaya kepada bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita. Amin. Terima kasih. Haleluya. Ko Agus bisa dilanjutkan, Ko Agus udah selesai. Ya. Bisa dilanjutkan lagu. Oke. Ya. Ya. Terima kasih atas kesaksiannya Jessica Waturangi di hari ulang tahunnya. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan kepintaran, selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu, Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku. Baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, kau jadi arti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, dan saya minta doa firman untuk Ibu Yantita. Saya persilahkan. Ya, ya, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, semua baik bagi kehidupan kami, Tuhan. Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan perasaan di dalam nama Tuhan. Ya, shalom semuanya. Yang bersama-sama dengan saya, coba angkat jempolnya. Boleh kita angkat jempolnya, dan kita katakan, Tuhan Yesus baik. Iya, saya ketika diminta untuk membawakan renungan firman Tuhan, saya juga bingung mau bawaan apa gitu, tapi saya ingin sedikit bersaksi, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya sungguh luar biasa. Selama pernikahan kami, 25 tahun kami menikah, Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Ketika banyak hal yang datang kepada kami, banyak pencobaan, banyak hal-hal macam-macam datang kepada kami, Tuhan Yesus masih tetap menjaga, melindungi kami. Dan Tuhan Yesus terus memelihara kami hari demi hari, bulan, tahun, hingga pada saat ini. Dan usia pernikahan kami pun telah mencapai 25 tahun. Itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan yang begitu luar biasa. Tahun 97 kami pernah kecelakaan mobil, semua habis. Tahun 2000 saya sempat meninggal. Nah, terus tahun kemarin, pakai banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terakhir ya, pas pandemi corona ini, ada beberapa hal bertubi-tubi datang kepada keluarga kami. Tapi kami masih bersyukur karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan judul Dalam Pemeliharaan Tuhan. Kita akan baca sama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Mungkin yang punya Alkitabnya, mungkin kita bisa sama-sama membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead pada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel,
yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amin. Di sini dikisahkan tentang Elia yang sebelumnya ini ayat pasal sebelumnya itu tidak pernah kita dengar cerita tentang Elia. Artinya apa? Artinya Elia ini adalah baru memulai pelayanan dia bersama dengan Tuhan. Nah, Elia dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Tapi dari awal mulanya, langkah Elia itu bukan biasa, tapi luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan menyuruh Elia untuk menghadap pada Raja Israel, kepada Raja Ahab. Untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa akan ada kekeringan. Begini. Dan itu bukan satu perintah atau apa, tapi itu adalah suatu pemberitahuan yang datang langsung dari Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Ahab itu adalah raja yang berdosa. Dan raja ini adalah raja yang sungguh-sungguh sangat jahat dari raja-raja sebelumnya. Kalau raja-raja sebelumnya itu jahat, Raja Ahab ini paling jahat. Dan di awal pelayanan Elia, dia harus pergi ke Raja Ahab. Dia harus memberitahukan apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan suruh ke Raja Ahab itu. Sebagai orang awam gitu, kita pasti akan takut. Karena apa? Karena mungkin Elia itu mendengar bahwa Raja Ahab itu adalah raja yang luar biasa jahatnya. Tapi karena dia diperintahkan oleh Tuhan, dia disuruh oleh Tuhan, dia harus pergi. Di ayat-ayat ini itu berkata tidak ada kata nabi di depannya Elia. Artinya apa? Ini adalah pelayanan Elia yang pertama. Dan pelayanan Elia yang pertama ini diberikan pelayanan yang sungguh luar biasa. Sebelumnya tuh nggak ada cerita tentang Elia. Nah, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada Elia banyak hal. Banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada Elia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga Tuhan ingin mengajarkan juga kepada kita. Bahwa pertama, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa Dia berkuasa penuh atas hidup kita. Tuhan itu bukan sembarang Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang berkuasa. Oke lah, Israel itu dikuasai oleh Raja Ahab. Ya. Tapi dunia ini itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa apapun kondisi kita dan pergumulan kita, Tuhan kita Yesus Kristus tetap yang memegang kendali. Dia tetap pegang kendali bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Ya kan? Tuhan Maha Kuasa. Setelah dia memberikan perintah kepada Elia, dan Elia memberitahukan kepada Raja Ahab, Elia pergi ke sungai Kerit atas perintah Tuhan. Dan Tuhan menjaga Elia. Tuhan menjaga Elia. Di sini Tuhan tidak memerlukan waktu dan pelatihan bagi burung-burung gagak itu. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah. Itu Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan kita tuh nggak pernah berubah. Dia sanggup membuat mujizat bagi Elia. Dia juga sanggup membuat mujizat bagi saudara dan saya. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua adalah Tuhan berkarya dengan caranya. Kita nggak tahu, saudara, bahwa burung gagak itu adalah mitologinya itu identik dengan dunia sihir, ya kan, dengan dunia gaib. Nah, itu burung gagak. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa Tuhan itu memerintahkan burung gagak.
Kenapa enggak burung merpati atau burung lain yang istilahnya lebih normal lah gitu dibandingkan dengan burung gagak? Tapi itulah Tuhan kita. Dia mampu berkarya dengan caranya dia sendiri. Apapun yang manusia anggap itu mustahil, bagi Allah itu enggak ada yang mustahil. Nah, itu adalah Allah yang kita sembah. Dia menyuruh burung gagak setiap pagi dan sore hari untuk memberi makan kepada Elia. Makanannya pun bukan seperti waktu bangsa Israel, mana. Tetapi ini adalah roti dan daging. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya Elia itu dijamin oleh Tuhan. Ya, Elia itu dijamin oleh Tuhan sepanjang dia berada di dalam tangannya Tuhan. Dan Elia dia nggak takut apa-apa. Pokoknya dia hanya menjalani pagi-pagi, dia bangun tidur, itu burung, bawa roti dan bawa daging. Mungkin menunya hari ini daging apa gitu ya kan. Mungkin daging asap, nanti sore itu daging panggang. Terus nanti besok lagi ada daging rica-rica atau daging apa gitu. Banyak menunya. Saya juga nggak tahu ini burung gagak ini ngambilnya itu dari rumah siapa atau dari mana gitu. Kok bisa ngambil daging gitu ya? Nah, itu dia. Tuhan kita. Ya kan? Dia punya cara tersendiri untuk melakukan hal-hal besar bagi anak-anaknya. Nah, itu Tuhan yang kita sembah. Terkadang kita nggak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita ini apa. Kita nggak mengerti Tuhan, apa maksud dan rencanamu Tuhan di dalam hidup saya. Tapi kalau kita menjalani semuanya, kita selalu bersyukur, kita tahu lama-lama, oh Tuhan ingin saya lebih kuat. Ya. Oh, Tuhan ingin saya ini lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, kisah Elia ini adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha besar. Ketika bumi dijadikan, manusia dijadikan pada hari ke-6, semuanya itu sudah Tuhan sediakan bagi manusia. Semuanya Tuhan telah atur bagi manusia. Manusia tinggal apa? Tinggal menikmati saja. Nah, itulah Tuhan kita. Dia nggak pernah salah dengan cara yang dia pakai untuk menolong manusia. Kita nggak tahu cerita-cerita Elia berikutnya itu Tuhan memakai janda di Sarfat untuk menolong Elia, memberi makan Elia. Ya kan? Tuhan memerintahkan Obadja, ya kan, untuk memelihara 100 nabi Tuhan. Dan masih banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Elia. Yang ketiga adalah Tuhan memelihara orang yang taat dan percaya kepadanya. Elia adalah seorang nabi yang sedang diuji ketaatannya. Tuhan memerintahkan Elia untuk menyampaikan kabar buruk kepada Ahab. Dan dia taat. Walaupun resikonya itu besar sekali. Karena apa? Karena dia mungkin bisa saja dibunuh oleh Raja Ahab. Tapi karena dia taat atas perintah Tuhan. Tuhan suruh apa, dia jalani. Dan Tuhan memelihara. Tuhan memelihara Elia. Ya kan? Ini ada satu perintah yang mustahil. Tapi Elia tetap taat. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ya. Pertolongan dan keajaiban setiap kali Elia melihat burung gagak datang, membawa daging dan roti. Ya kan, pada saat pagi, wow, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Ketaatan itu ibaratnya iman. Ya, tanpa ketaatan tuh enggak ada iman sejati. Karena apa? Karena kita percaya. Kita taat kepada siapa? Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita taat. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh kepada kita, kita taat, kita ikuti. Dan kita percaya hal-hal besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya itu adalah menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Bukan mengikuti keinginan kita. Kalau kita mengikuti keinginan kita,
dalam masa-masa belakangan ini, wah itu kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya kan mungkin dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan keluarga kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada ini Tuhan, ini saya, ini hidup saya, ini pekerjaan saya, ini keluarga saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kita lihat bahwa mujizat dan pertolongan dari Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Ya, lanjutnya. Di sini ada dua hal, taat dan percaya. Nah, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini adalah perintah dari Tuhan, supaya kita ini nggak usah khawatir tentang apapun juga. Ini perintah. Dan kita harus taat akan perintah yang Tuhan telah ucapkan. Ya kan? Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita ini nggak khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jika kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ada bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini janji Tuhan. Jika kita taat, kita percaya, janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi, nggak usah takut. Tetap kita jalani semuanya. Tuhan dapat mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Yang penting kita taat dan percaya. Dan Tuhan pasti akan memelihara kita hari demi hari, ya kan? Bulan, bahkan lepas tahun. Kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, tapi dalam keluarga kita, kesehatan kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja kita. Pertolongan Tuhan nyata. Dan kita percaya, begitu pandemi corona ini selesai, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengiring Tuhan dengan penuh dengan semangat, penuh dengan kegirangan. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah selalu menjaga dan memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya serahkan kepada Bapak Agus. Pak Beli yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan selalu ada setiap hari, setiap waktu bagi kita semua. Amin. Dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan menyanyikan salibnya. Haleluya. Salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita memasuki kepada perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu.
Sungguh kami memiliki Allah yang memelihara kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Janji firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan kau selalu menepati janji-janji dalam janji-janji kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bila kami sebentar akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai salah satu sakramen yang kau perintahkan dalam kami, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami melakukannya dengan sepenuh hati, dengan iman percaya, bahwa roti dan anggur yang kami sediakan adalah melambangkan tubuh dan darah-Mu. Yang 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami semuanya. Kau telah mati supaya kami yang binasa mendapatkan beroleh hidup yang kekal. Kau telah mati bagi kami semuanya dan telah bangkit untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kau telah memberikan keselamatan kepada kami. Dan karya-Mu di kayu salib itu adalah sesuatu hadiah yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan melakukannya. Biarlah kami di rumah kami masing-masing kami melakukannya dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih keluar dari mulut dasar hati. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapak, terima kasih. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan dengan cuma-cuma kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat karya-Mu yang terbesar. Terima kasih Bapak, terima kasih buat persekutuan yang manis dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat janji keselamatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih buat janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat janji kesembuhan untuk semua sakit penyakit kami. Baik yang sudah diketahui atau tidak diketahui, kami percaya dengan memakan tubuh dan darah-Mu, kami telah disembuhkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita sudah melakukan perjamuan kudus dan kita akan masuk dalam doa. Doa anak untuk Karen. Karen saya minta untuk doa. Haleluya. Haleluya. Kita tetap dalam sikap berdoa. Haleluya Yesus. Karen. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah berkati kami agar kami dapat berkumpul di Zoom ini. Tuhan Yesus berkati agar kami dapat menjaga kesehatan kami di masing-masing rumah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin.
doa yang selalu kita naikkan pada setiap ibadah online kita. Doa yang sama yang terus yang kita doakan selama ini, karena memang tidak ada yang dapat kita lakukan hanya selain kita berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami boleh datang kepadamu dalam ibadah online ini, Tuhan. Biarlah kami semua, Tuhan, yang berada di rumah kami, masing-masing, biarlah kami, Tuhan, menaikkan doa ini, Tuhan, untuk saat ini dalam keadaan negara kami dan negara-negara lain di seluruh dunia yang sedang masih mengalami pandemi corona ini, Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberikan hikmat untuk kami bisa menghadapi ini, Tuhan, untuk kami semua bisa mempunyai hikmat untuk kami bisa dapat menghadapi, Tuhan, kondisi ini, Tuhan. Tuhan, untuk para pasien yang mungkin sudah dinyatakan terkena dan mungkin mereka sedang dirawat dan mungkin yang dalam keadaan gawat, Tuhan. Tuhan, biarlah Kau mau jamah mereka, Tuhan, satu persatu, Tuhan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka, Tuhan, kedamaian untuk mereka juga bisa tetap kuat dan teguh, karena hanya dengan hati yang mereka yang hanya bersandar pada Engkau dan mereka bisa satu keyakinan bahwa Tuhan masih menyertai mereka, Tuhan. Kalau di antara mereka juga ada anak-anakmu, Tuhan, yang mungkin sedang dirawat, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjamah mereka dan boleh memberikan mereka, Tuhan, kekuatan. Karena dengan hanya keyakinan bahwa mereka akan sembuh, itulah yang membuat mereka juga akan sembuh, Tuhan. Karena dengan mereka mempunyai satu keyakinan, itu akan membuat antibody mereka menjadi semakin kuat, Tuhan, dan mereka bisa melawan virus ini dan mereka bisa sembuh, Tuhan. Tuhan tolong jamah supaya makin hari makin banyak yang sembuh, Tuhan. Dan Amin. Dan kita boleh bisa melewati ini, Tuhan, dengan baik. Tuhan, kalau kemarin sudah ada berita bahwa di bulan Juni, bahkan di bulan Juli gereja juga sudah boleh dibuka, Tuhan. Biarlah Tuhan rencana itu boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua, Tuhan, masyarakat Indonesia boleh menjalankan semua protokol untuk bisa melawan virus ini, Tuhan. Dan semakin hari semakin banyak yang berkurang untuk dinyatakan terkena ini, Tuhan, virus. Dan makin hari juga makin banyak yang sembuh, Tuhan. Dan boleh rencana di bulan Juni dan di bulan Juli ini kita boleh berhasil dengan sukses, Tuhan. Dan pelan-pelan negara kami boleh menjadi makin pulih, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan, dari Bapak Presiden kita, Tuhan, Jokowi. Tuhan, biarlah segala program-program yang sudah dicanangkan dan yang sudah direncanakan, biarlah Tuhan memberkati, biarlah program itu boleh berjalan dengan baik. Program untuk bantuan kesehatan, untuk bantuan bahan pangan, dan untuk bantuan program-program ekonomi lainnya, Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Biarlah negara kami makin hari boleh makin pulih, Tuhan, keadaannya. Tuhan, sudah cukup lama kami semua, Tuhan, merasakan hal yang tidak enak, Tuhan. Bahkan sudah banyak juga mungkin yang sudah di PHK, Tuhan. Tuhan, Kau mau menjamah mereka satu persatu, Tuhan. Memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka
penghiburan Tuhan, untuk mereka bisa menghadapi semua masalah ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk alat-alat segala macam yang akan didatangkan maupun yang sudah didatangkan oleh pemerintah Tuhan. Biarlah alat-alat dan obat-obatan itu boleh bekerja dengan baik. Biarlah Tuhan makin hari kondisi dari bangsa Indonesia ini semakin hari boleh semakin baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati semua rencana-rencana, semua program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Tuhan, segala bantuan sosial yang sudah direncanakan oleh Pemprov masing-masing dan juga dari Presiden dan dari kementerian-kementerian yang lain, itu juga boleh sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan, supaya boleh berjalan dengan baik dan boleh banyak masyarakat Indonesia yang sekarang merasakan bantuan, mereka boleh menerima bantuan itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis Tuhan, para dokter, dan segala alat-alat yang mereka gunakan Tuhan juga boleh memberkati Tuhan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan Tuhan, dikala mereka mungkin merasa letih, merasa jenuh Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka hati yang gembira Tuhan untuk mereka bisa melakukan segala tugasnya dengan baik. Tuhan, yang terakhir kami juga akan berdoa untuk gereja kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan tolong supaya segala rencana yang akan direncanakan di bulan Juli bahwa gereja sudah boleh dibuka kembali Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala rencana-rencana itu. Biarlah masyarakat Indonesia boleh patuh dan menjalankan segala aturan-aturannya dengan baik sehingga kami boleh segera terlepas dari pandemi corona ini Tuhan. Biarlah kami boleh kembali balik hidup dengan normal. Biarlah kami boleh merasakan beribadah juga dengan normal dan kami bisa merasakan ibadah yang baik Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan. Memberkati semua dari gembala, para wakil gembala, dan juga segala staf-staf yang lain Tuhan, pengerja semuanya Tuhan, sekolah minggu, lansia, dan kaum wanita, kaum bapak, semuanya Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Indonesia karena banyak anak-anak percaya, anak-anak yang takut akan Tuhan di negara Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini. Segala program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan masing-masing Tuhan, baik itu PSBB dan segala program yang lainnya, boleh berjalan dengan baik dan boleh semakin hari, boleh semakin banyak kabar positif dan kabar baik untuk negara kami. Boleh semakin hari, boleh semakin sedikit Tuhan yang dinyatakan terkena virus ini Tuhan, dan boleh semakin hari boleh semakin banyak yang dinyatakan sembuh Tuhan, dan kami boleh kembali kepada hidup yang normal kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman ibadah online kita untuk hari Minggu jam 10. Ya, hari Minggu jam 10 dan Rabu jam 7. Hari Minggu di tanggal 17 Mei. Dan Rabu di tanggal 20 jam 7 dan berikutnya Minggu tanggal 24 jam 10. Ya, pengumuman selesai dan saya serahkan pada Ibu Gembala. Doa penutup untuk Ibu Gembala. Mari kita akan mengakhiri
kebaktian online pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah online pada malam hari ini. Kau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Sungguh kami merasakan mendapatkan sukacita dan kekuatan, baik lewat kesaksian, terutama lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Tidak ada henti-hentinya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih memberkati ya Tuhan setiap keluarga, setiap anak-anak Tuhan di GSPD Bandengan. Berkati mereka di rumah masing-masing. Berkati ya Tuhan, apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan cukupkan. Jika mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan tilik setiap anak-anak Tuhan yang memerlukan keperluan apapun, Tuhan tilik mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka. Setiap anak-anak Tuhan, setiap sidang jemaat Tuhan yang mungkin sedang memerlukan pertolongan, mungkin di dalam pekerjaannya mereka, Tuhan memberkati ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah keluarga mereka. Memberikan kesehatan kepada setiap keluarga. Tuhan juga memberkati suami sebagai kepala rumah tangga, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, usaha mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap sidang jemaat Tuhan. Biarlah mereka terus ya Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pengumuman, mungkin kebaktian hari Rabu ditiadakan, karena Kamis tanggal 21 Mei adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hari Rabu ditiadakan dan Kamis 21 Mei pukul 19 kita berkumpul kembali dalam ibadah online. Sekian pengumumannya.